Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat. Untuk pagi hari ini, saya akan memberikan kalian dan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang berisi tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh kalian sebagai siswa, ya, untuk apa? Kelancaran kelas kita. Misalnya kamu membuat peraturan, saya juga membuat peraturan. Itu peraturannya antara guru dan murid supaya kelas ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kalian nanti sepakat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat kalian sendiri. Misalnya, saya ingin kelas ini kelas yang bersih, nah, kelas yang tertib, berpakaian rapi, gak tambah pelaku, itu contoh. Ya, itu kesepakatan kelas. Jelas atau tidak? Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu keyakinan ya, yang kita buat bersama-sama tanpa memandang suku, budaya kalian berasal dari mana. Untuk apa? Keyakinan kelas kita. Saya yakin kelas ini mau seperti apa. Misalnya ya, terwujudnya kelas yang berprestasi. Misalnya, terwujudnya kelas yang bersih. Sudah ditulis kesepakatan kelas yang sudah kalian buat masing-masing siswa ya, silakan kalian nempelkan di papan tulis depan. Ayo yang sudah selesai.
Sini, ketik tanggal kamu sini aja mas. Anu ya. Nah, ini kan disiplinan nih di sini. Nah, ini sarpras. Nah, ini kan disiplinan lagi. Bersama-sama biar masuk surga bersama saya. Kita ambil papat ya. Sarpras ini. Oke, jadi kita sudah membuat kesepakatan kelas. Di sini sudah saya klasifikasikan ya. Ini berisi tentang kebersihan dan keindahan kelas. Yang kedua berisi tentang sarpras, sarana prasarana yang diinginkan yang ada untuk kelas kita. Selanjutnya kedisiplinan. Ini yang sudah saya klasifikasikan. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, kalian kan menginginkan kelas yang kelasnya bersih, datang tepat waktu, sarana prasarana kelas semuanya ada dan dirawat. Nah, jadi keyakinan yang akan kita buat bagaimana? Untuk terwujudnya kelas yang bagaimana? Ayo Mbak Adi, tolong ditulis di depan. Nanti ditulis kesepakatan kelas 10 PKR. Kesepakatan kelas 10 otomotif. Jadi yang pertama bagaimana kalau kalian menginginkan kebersihan, keindahan? Bagaimana? Terwujudnya kelas yang bersih, rapi, ya, ya sesuai dengan ini yang kalian buat. Kesepakatan kelas 10 otomotif. Yang pertama tadi apa ya? Bareng-bareng. Terwujudnya kelas yang bersih dan rapi. Yang kedua, tadi ini berkaitan dengan sarana prasarana. Terwujudnya kelas yang bersih dan rapi. Itu nomor 1 ya Mbak. Nomor 2, tadi apa? Merawat sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga nih berkaitan dengan tadi kalian datang tepat waktu, ya, berpakaiannya rapi. Terus apa lagi nih? Taat pada peraturan. Nah, berarti ini hal yang disiplin ini nomor 3 Mbak. Oke. Berpakaian, iya rapi. Berpakaian rapi dan memakai atribut yang lengkap. Selanjutnya, yang kedua di sini apa tadi? Datang
tertib, peraturan sekolah. Baik. Ini nanti salah satu dari kalian yang tulisannya bagus. Apa yang sudah disepakati bersama? Ya, ini kesepakatan kelas 10 teknik otomotif. Nanti kalian saling di sini. Dan ditempel di kelas kalian. Sampai sini paham apa tidak? Paham ya? Nah, tolong salah satu yang tulisannya bagus maju ke depan nanti untuk menulis di sini. Ya. Oke. Ya. Aku Bu. Ya. Setelah kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian sendiri dan difasilitasi oleh saya, semoga ini bisa kita jalankan. Karena ini yang membuat kalian, pasti yang melaksanakan juga kalian sebagai anggota dari kelas 10 teknik otomotif, ya. Bisa? Bisa pasti ya. Oke, sampai di sini saya tutup pertemuan hari ini untuk membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, wes mulai pencet. Wes pencet. Nah, itu terang kami mau ngomong apa ya? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Kepala SMK Bakti Solo Bapak Kementerian SPB yang saya hormati Ibu Siti Nurjatun selaku pemateri pada acara hari ini, juga Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Bakti Surabaya yang saya hormati. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di hari ini walaupun mendung ya, habis hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dalam acara aksi berbagi nyata calon guru penggerak, yaitu di sini SMK Bakti Surabaya ada satu peserta calon guru penggerak untuk disebut dari contoh ini berbagi pemahaman tentang budaya positif. Sebelum narasumber kita mulai, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala SMK Bakti Surabaya kepada Bapak Mulai sebagai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ala hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Barakallahu fiikum
yang saya hormati Ibu Siti Zuljatul SPD yang sebagai pemateri dalam kaitannya sebagai guru penggerak akan menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, yang pertama tentunya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya akan kita selalu menanti atau selalu menunggu sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam pembahasan ini tentunya kita akan mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif. Walaupun kita semua sudah mengetahui budaya positif seperti apa, tetapi kenyataannya dengan adanya modernisasi yang sudah melanda negara kita ini sudah semakin terkikis. Budaya-budaya orang timur yang dibanggakan oleh semua negara di dunia ini yang iri kepada negara kita, dengan adanya kehidupan modernisasi ini terasa dilihatnya semakin kurang. Bahkan di generasi muda kita juga boleh dibilang semakin menipis budaya-budaya baik kita yang selama ini menjadi barometer sebagai budaya yang terbaik di dunia. Makanya dengan pemaparan materi tentang budaya positif diharapkan nanti kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting, apalagi di dunia pendidikan. Karena kita sebagai guru tentunya harus bisa menyampaikan, walaupun itu hanya sebatas materi, tetapi dari perilaku siswa terhadap guru, guru terhadap siswa dalam pergaulan di dalam kelas maupun dalam sekolah, dalam setiap menyelesaikan suatu masalah, ini juga harus kita tanamkan budaya yang baik kepada mereka. Bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita menyapa, bagaimana tindak tanduk kita atau menggunakan bahasa tubuh kita atau body language kita juga sangat disorot oleh dunia, karena kita sebagai orang timur yang memiliki budaya yang luar biasa. Makanya dalam hal ini nanti Ibu Darul Jadul nanti menyampaikan bagaimana yang namanya budaya positif. Ini tentunya kita sudah mengetahuilah secara secara visual, ya, tapi nanti akan dipaparkan secara gamblang bagaimana yang namanya budaya positif yang semakin terkikis untuk saat ini. Makanya harapannya dengan adanya kegiatan ini kita akan dapat menerapkannya kepada siswa, sehingga siswa akan lebih berorientasi pada moral yang lebih baik. Tentunya harus dibarengi dengan tingkah pola mereka yang lebih beradab atau memiliki budaya yang baik dalam setiap permasalahan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru. Selanjutnya kita ke materi
materi pematerian ini materinya adalah nama Ibu Siti Catur SPD, guru sekaligus wakil kurikulum di SMK Bakti Pelajar Surabaya, guru bahasa Inggris. Untuk yang intinya bahasa Inggris, tapi yang tambahannya itu ada banyak sekali karena dia itu multi talent, bisa produktif, bisa juga sejarah. Ya. Beliau sertifikasi tahun 2020 dan tahun ini mengikuti program guru penggerak dan mudah-mudahan bisa menggerakkan kita ya Pak Bu. Ya. Hari ini akan memberikan materi tentang budaya positif. Kalau di situ kultur apa? Positif kultur. Kalau yang kita sering dengar itu senyum sapa salam ya Pak. Tersenyum menyapa dan memberi salam S3. Senyum sapa salam. Kalau di itu ada lagi amplop. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Siti Catur untuk memberikan materinya, dan nanti setelah materi nanti kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Jadi nanti kalau kira-kira ada yang perlu ditanyakan, jangan langsung tanya, dipending dulu ya Bu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini saya akan mengadakan aksi nyata pada modul 1.4 sesuai dengan judul yang ada di layar, yaitu berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 dengan nama Siti Catur SPD dari SMK Bakti Pelajar Surabaya. Ya, saya berdiri Bapak Ibu. Sebelum modul 1.4 sudah tentunya kami di angkatan 7 belajar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan sekarang saya sudah menginjak ke 1.4. Dan kemungkinan nanti di awal Februari nanti kami akan melanjutkan dengan modul 2 dan seterusnya. Nah, untuk modul 1.4 kami ini diagendakan untuk membuat aksi nyata, berbagi pemahaman apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Nah, pada pembelajaran ini, pada acara berbagi ini, bahwa budaya positif pendidikan yang diajarkan selama di pendidikan calon guru penggerak ini, kita terapkan berbagai macam filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana dalam capaian umum modul 1.4 ini nanti kita bisa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nanti semoga setelah berbagi pemahaman ini, Bapak Ibu nanti memenuhi capaian umum yang sudah kita rencanakan, sehingga kita bisa menjalankan pendidikan yang berpusat pada murid sehingga menciptakan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, sebelum saya dan rekan CGP Angkatan 7 yang lain belajar 1.4, di awal sudah saya sampaikan, kita semua belajar modul 1.1.
1.2 dan seterusnya. Di pembelajaran ini kita semuanya mengaitkan dengan konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, di mana filosofi pendidikan menurut beliau, pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, baik sebagai dirinya individu ataupun pada saat dia bersosialisasi di masyarakat. Dan pendidikan anak itu menurut Ki Hajar Dewantoro berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kita dalam mendidik anak itu ibaratnya kita itu memberikan lahan yang terbaik, memberikan benih-benih pupuk-pupuk yang terbaik, sehingga anak itu bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak mungkin saat kita menanam padi akan tumbuh jagung, begitu pun sebaliknya. Kita akan mendidik anak sudah dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah mendidiknya, menyemainya, memberinya pupuk, mengairinya, sehingga menjadi bibit-bibit unggul yang berkualitas. Itulah tugas kita sebagai guru. Nah, di mana dalam perubahan paradigma belajar ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, misalnya Bapak Ibu mempunyai barang yang sangat berharga, dipegang erat di tangan. Misalnya menurut Bapak Ibu ini barang yang berharga menurut Bapak Ibu semua apa? Sedang dipegang di tangan. Apakah pada saat orang lain ingin mengambilnya diperbolehkan? Ya, tak kasih saja, karena saya takut dengan sampean misalnya. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu semuanya akan sangat berusaha apa? Mempertahankan apa yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu semua, ya pada. Nah, ini contoh kita dalam mengubah paradigma pembelajaran lama. Dalam pemikiran kita bisa mengontrol semua murid kita sesuai dengan kemauan kita. Apakah betul seperti itu? Nah, kita ilustrasikan dengan hal seperti ini. Misalnya Bapak Ibu memegang benda yang sangat berharga. Apakah akan semudah itu melepaskannya, diberikan ke orang lain? Apakah kita akan menurut saja? Pasti kita akan apa? Kira-kira bagaimana? Mempertahankan sekuat-kuatnya. Ya kan? Nah, betul. Nah, ini maksudnya adalah berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Mungkin sebelumnya kita beranggapan kita yang membentuk murid, ya kan? Kita cetak murid agar seperti ini, menjadi seperti itu. Mungkin itu paradigma lama. Tapi sekarang lihatlah, guru ilusi, guru mengontrol murid, itu ilusi. Yang ada nanti murid akan semakin melawan. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pada saat kita melihat orang lain atau murid kita melakukan kesalahan dan kita memberikan kritik yang tajam, apakah murid tersebut akan berubah? Orang lain tersebut akan mengikuti kita? Belum tentu. Lanjut, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah iya? Kalau kita memberikan kontrol sepenuhnya, kita memberikan masukan yang kuat, kita memberikan perintah-perintah yang mereka pasti nurut, apakah itu akan menjadi penguatan positif bagi siswa kita? Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita beranggapan bahwa kita lebih dewasa dari siswa kita. Pasti kita mempunyai hak untuk memaksa mereka. Kamu harus nurut. Kamu belum pernah merasakan ini sih. Mungkin sebelumnya kita memiliki paradigma atau pandangan seperti itu. Selanjutnya, berkaitan dengan kontrol tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bapak Ibu dulu pernah menjadi siswa. Apakah dikontrol sepenuhnya oleh mungkin gurunya dulu, oleh orang tuanya dulu yang lebih dewasa? Nah,
sekarang kita belajar paradigma. Stimulus respon yang kita berikan, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba memberi stimulus seperti itu. Kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami orang itu berpikirannya apa. Kan background dari masing-masing siswa kita, background keluarga, lingkungan, itu semuanya pasti berbeda-beda. Makanya pola pandangan mereka juga tentang apapun pasti tidak sama, belum tentu sama dengan siswa satu dan siswa yang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Kalau kita melihat siswa kita melakukan suatu perilaku yang menurut kita buruk, nah ini salah, ini pasti sebuah kesalahan. Apakah yes? Menurut teman-teman bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan. Kita tanya dulu, mereka melakukan itu tujuannya untuk apa? Selanjutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Hanya Anda, kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi kita benar-benar merdeka, Bapak Ibu. Negara kita sudah merdeka, tapi pendidikan kita juga harus ikut merdeka. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin selama ini kita beranggapan saya bisa mengontrol murid sepenuhnya. Apakah sesuai dengan teori kontrol? Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena diharapkan orang lain itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada saat kita sudah membujuk orang lain atau murid kita untuk bertindak seperti ini, bertindak seperti itu, dan gagal, pasti pada akhirnya kita akan menggunakan kekuatan kita. Saya guru loh, kamu harus nurut. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi. Nanti di situ ada semacam dialog, ya, rembuk. Ini menurut kamu gimana? Menurut ibu seperti ini. Kamu maunya seperti apa? Yang baik seperti apa? Nanti itu dikolaborasikan. Sehingga apa? Menghasilkan pilihan yang lebih baik tanpa paksaan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Guru misalnya berpikiran pasti harus menang. Pemikirannya pasti lebih bagus, siswa harus nurut. Nah, apakah sesuai dengan teori kontrol? Teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Jadi nggak ada istilah menang kalah, tapi semuanya nanti bisa, oh ya ini solusi yang terbagus, ini solusi yang tepat. Sehingga enak di sini, enak juga di sana. Seperti itu. Nah, ini yang tadi kita bicarakan budaya positif itu kaitannya dengan apa saja sih? Nah, budaya positif ini yang pertama tadi dengan kontrol. Nah, terus selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini sudah disampaikan oleh teori kontrol atau teori pilihan tadi menurut Dr. William Glasser. Nah, di mana dalam teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini yang berkaitan dengan makna disiplin itu apa? Nah, disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Masing-masing siswa, masing-masing guru pasti memiliki keinginannya. Dan pasti keinginannya bukan hal-hal yang negatif. Makanya kalau sudah memiliki keinginan yang baik, pasti akan terbentuk dia disiplin. Karena bisa mengontrol dirinya untuk menggapai cita-citanya. Selanjutnya, menurut Dr. William Glasser, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Bisa untuk menghindari hukuman, bisa untuk mendapatkan imbalan, dan juga untuk menghargai diri sendiri. Perilaku orang macam-macam. Misalnya
guru datangnya tidak terlambat, alasannya yang pertama supaya didukung oleh kepala sekolah supaya mendapatkan imbalan. Kalau berangkatnya pagi nanti dapat bayar tambahan misalnya. Tapi ada juga yang sudah tujuannya itu dia menghargai diri sendiri. Memang saya harus berperilaku disiplin. Nah, sehingga kalau sudah memiliki perilaku disiplin ini akan terwujud nilai-nilai kebajikan universal dan akan terbentuk keyakinan kelas. Disiplin positif menurut Dr. William Fraser selanjutnya yaitu berpikir menang-menang. Nah, di sini untuk kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan 5 posisi kontrol, ya, di mana di situ ada pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti kita bisa kilas balik. Selama ini kita menjadi guru itu mengontrol murid-murid kita bagaimana? Apakah sebagai pembuku atau pembuat rasa bersalah atau manajer? Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya nanti juga ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Dengan langkah-langkahnya yang bisa dengan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan juga apa saja. Ya. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan Bu Juleha dengan Pak Tarmono pasti berbeda. Beli pakaian pun berbeda. Pak Tarmono apakah butuh jilbab? Pak Tarmono butuh jilbab, Pak? Oh betul, ya sama-sama butuh. Tapi untuk istrinya berbeda dengan Bu Juleha yang sama-sama butuh, tapi untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Kalau malam ya. Ya, misalnya kalau Pak Carito yang masih single belum beli beras amat lah. Berbeda dengan Ibu Windy yang setiap bulan pasti punya kebutuhan beras. Nah, setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Tinggal kita memahami cara pandang orang lain yang mempunyai pemahaman tentang dunia juga pasti berbeda. Selanjutnya 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu apa? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu makna disiplin, budaya positif ya. Kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Kalau di sekolah kita sudah bisa menggunakan disiplin. Disiplin itu apa? Ini berasal dari kata Latin Bapak Ibu, yaitu artinya belajar. Nah, ini mana asal dari kata berkonotasi disiplin ini? Dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Nah, disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargainya. Selanjutnya, dalam budaya kita, kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk menjadi kepatuhan. Padahal seharusnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, bukan orang lain harus mengikuti peraturan ini. Itu tidak seperti itu lagi maknanya. Tetapi yang kita pahami itu seperti itu. Nah, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata disiplin aja kita aduh jam 7 kita harus berangkat disiplin sampai sekolah jam 7 berpakaian memakai atribut lengkap. Itu kayaknya kita sudah negatif thinking dulu kalau sudah dengan kata disiplin. Maka kita harus begini, kita harus begitu. Banyak sekali aturan yang harus kita penuhi sebelumnya. Tapi dengan paradigma baru ini, setelah berbagi pemahaman ini, semoga Bapak Ibu menjadi lebih terbuka lagi wawasannya, pemahamannya bahwa oh ya, ngapain saya memaksa-maksa disiplin ke orang lain kalau saya saja belum sadar dengan kata disiplin dan saya terapkan ke diri saya sendiri. Nah, karena saya ingin menjadi sesuatu dan saya harus mengejarnya. Nah, untuk mengejarnya bagaimana? Ya dengan diri kita sendiri yang disiplin. Nanti orang lain akan kita beri pemahaman-pemahaman berikutnya sehingga bisa bareng-bareng menciptakan
sekolah yang disiplin. Nah, lanjut. Selanjutnya berkaitan dengan disiplin tadi, ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Mungkin nanti bisa kita cerna bersama Bapak Ibu bahwa motivasi kita berperilaku itu motivasinya apa? Motivasi itu artinya apa ya Bapak Ibu? Dorongan. Mengapa kita melakukan hal itu? Dorongannya apa? Motivasinya apa? Pemicunya apa? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah seperti itu Bapak Ibu? Apakah masih di level ini kita? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini masih motivasi eksternal, motivasi dari luar, karena masih takut dengan orang lain. Juga misalnya motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan disiplin sekali karena saya akan mendapatkan biaya tambahan misalnya. Kalau murid, saya akan berangkat disiplin sekali karena biasanya ranking 1 misalnya. Nah itu berarti karena ingin ada imbalan. Ini masih motivasi eksternal dari luar, belum dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif. Sehingga sudah terbangun karakter masing-masing dari guru, apalagi siswanya. Motivasi internal seperti ini. Bukan karena takut hukuman, bukan karena imbalan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita meningkat ke selanjutnya ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini disampaikan Bapak Ibu? Karena untuk memahami, untuk mendidik peserta didik kita harus tahu apa sih kebutuhan manusia. Apakah murid-murid kita manusia, Bapak Ibu? Manusia apa kursi meja didapati Bapak Ibu? Ya, manusia kan yang pasti memiliki kebutuhan ini. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah tahu dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu akan menyadari, oh ya, kenapa anak-anak melakukan hal seperti ini, itu, dan sebagainya. Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di mana dalam kebutuhan ini manusia itu memiliki kecenderungan untuk memiliki koneksi atau hubungan dengan apa? Keluarganya, dengan teman-teman di sekitarnya, ada perasaan diterima, disayang, seperti itu. Ya, kalau kita mengajar di sini di SMK Bakti Raja Surabaya ini, dan kita tidak ada koneksi atau hubungan dengan rekan sejawat, kita akan merasa ada kasih sayang di sini apa enggak? Nah, ya, itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, apakah Bapak Ibu punya keinginan untuk bisa jual misalnya? Misalnya di kelas. Di kelas saya ingin menguasai kelas ini, saya ingin menghandle kelas ini. Misalnya, saya ingin diakui bahwa saya mampu loh menghandle kelas ini. Saya mampu loh berprestasi dalam hal ini. Itu contoh. Pasti setiap orang memiliki kebutuhan ini. Kayak merasa pengakuannya ada akunya gitu. Selanjutnya, kebebasan. Bapak Ibu, sekarang negara kita sudah merdeka nih. Pendidikannya apakah sudah merdeka? Bapak Ibu sudah merdeka dalam mengajar? Nah, pasti ingin memiliki kebebasan. Ini maksudnya apa? Untuk memiliki pilihan sendiri. Kita mau apa? Saya punya hak otonomi. Ya, saya ingin mencoba trik ini. Saya ingin mencoba program itu. Saya bisa melakukannya tanpa ada apa pengaruh dari orang lain, tantangan dari orang lain. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan.
Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk bermain, bahagia, tertawa dengan teman-teman sebayanya. Sehingga kebutuhan apalagi anak-anak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kita sudah di usia seperti ini saja masih butuh untuk senang kan Pak? Ya Wanda? Apakah saya sudah lewat, nggak bisa senang-senang lagi? Nggak demikian toh? Apakah sudah melupakan kesenangan-kesenangan? Nggak mungkin. Pasti entah itu anak-anak, entah itu remaja, dewasa, semuanya membutuhkan kesenangan. Sehingga dalam belajar pun Bapak Ibu bisa nanti menciptakan supaya peserta didiknya di kelas merasa senang. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, atau bahasa Inggrisnya survival. Nah, ini kebutuhan untuk misalnya dalam hal kita makan. Makan berarti untuk bertahan hidup ya. Saya sehat. Kebutuhan untuk memperoleh kesehatan. Ya. Ini kaitannya dengan kebutuhan psikologis dan biologis. Jiwa saya sehat, badan saya juga sehat, kuat. Ini kebutuhan untuk hidup. Contohnya seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nanti yang kita pelajari adalah 5 posisi kontrol. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ngantuk Bapak Ibu, ice breaking dulu ya. Tolong dari sini. Timur dimasukkan, sehingga untuk bahasa budaya di lingkungan, terutama di dunia pendidikan, itu lebih bagus. Sehingga tadi saya sampai ke yang terakhir itu ada keyakinan, ya. Hanya bahasa, tapi penyerapan kita kan akhirnya lebih santai, lebih mengenang. Di satu sisi, kalau kita ngomong di dunia pendidikan, keyakinan atau tadi yang nama lainnya itu akan terefleksi sama di semua dunia pendidikan. Tetapi barangkali di setiap lembaga, setiap dunia pendidikan, budaya itu kan ada yang sudah terkontrol, ada yang terkontrol disampaikan yang telah disampaikan memadai. Tapi di situ ada budaya yang sifatnya di luar bahasanya itu budaya yang tidak tertulis. Ya, di situ perlu pemahaman atau kesepakaman supaya kita bisa mensinkronkan antara yang tadi sudah tertulis dengan budaya yang tidak tertulis, hingga bahasa tadi yang tanda petik tiranya kecil itu akan hilang. Ya, itu tanggapan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Romo yang sudah menanggapi dengan materi yang sudah saya paparkan. Ya, keyakinan kelas. Nah, ini kaitannya tadi dengan filosofi pendidikan di Jawa. Bagaimana kita sudah mengenal beliau sebagai bapak pendidikan, di mana pemikiran-pemikiran beliau itu disesuaikan dengan kebudayaan, kebiasaan, adat yang ada di Indonesia. Karena itu buah pemikiran dari orang kita sendiri. Lain halnya dengan misalnya hasil pemikiran dari orang asing yang orang lahir di sini, nggak dibesarkan di sini, nggak paham sosial kultur orang Indonesia seperti apa. Dan sangat tepat sekali dengan pemikiran-pemikiran beliau atau pendidikan kita supaya belajar dan mengajar di Indonesia itu lebih merdeka. Makanya sekarang ada program Guru Penggerak di mana
diharapkan dengan adanya program ini tercipta agen-agen perubahan untuk pendidikan yang lebih baik sehingga tercapai tujuannya lagi siswa yang berprofil belajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan keyakinan kelas, tadi ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi apa-apa yang disepakati di kelas, dibuat kesepakatan dulu. Setelah itu nanti diyakini, karena keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama, yang diyakini bersama-sama dalam kelas tersebut, tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau ras, atau dari mana dia berasal, tanpa memandang kepentingan individu. Tapi itu adalah nilai-nilai secara yang diyakini secara besar. Seluruhnya yakin itu harus kita terapkan misalnya. Jadi monggo keyakinan-keyakinan masing-masing individu di dalam kelas atau di dalam ruang guru nanti itu kan pasti banyak. Setiap individu punya keyakinan masing-masing. Dibicarakan, dimusyawarahkan, dan nanti disimpulkan dan dibuat menjadi keyakinan dalam kelas tersebut. Apapun ditanggung, silahkan Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Apa itu apa takon sore? Sing masalah gerak-gerak itu apa? Sing ini gerak-gerak. Pak cari tahu mungkin mau Pak. Sing apa takon? Sing mau gerak-gerak mau tuh, gerak apa maksudnya? Iki. Takon malah isim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk ini kita untuk program dari saya masuk sini Pak yang bilang ini apa namanya mau apa sih ya dunia maya. Aksi maya, aksi nyata. Ternyata aksi nyata bukan aksi maya. Ya langsung saja untuk saya bicara apa bertanya tentang masalah tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wati tentang saya juga sedikit untuk berikan juga ya dan itu diingatkan dan saya juga untuk pelan-pelan lebih kabar. Jadi yang saya tanyakan tadi yang saya dengan itu berbagai kita itu ada murid ya, terutama berkaitan tadi di tahun akhir itu murid semua dan ini sebenarnya tentang sedikit yang berada pada guru ya jadi kita kan untuk pada murid itu juga begitu pula untuk terhadap guru itu yang perlu kita itu untuk memperbaiki atau untuk segera kepentingannya setidaknya itu ada gambaran untuk bagaimana memang itu saya juga kasih bahwa cuman dengan kita untuk kantor ataupun yang lainnya itu dia ada sedikit gambaran dan untuk saya dari setidaknya ataupun yang lainnya jadi tidak sekedar untuk cuma berada di tempat kelas, itu pula untuk yang berada di dalam ruangan terutama di kantor kita sendiri. Terima kasih. Seperti saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sabto. Ya, tenang tadi ya Pak Sabto ya. Untuk kaitannya dengan bagaimana sih guru yang baik. Ya, dengan adanya program ini, memang pemerintah kan memprogramkan untuk menjadi agen-agen perubahan terhadap pendidikan yang lebih baik. Untuk menjadi guru yang lebih baik bagaimana sih? Inilah fungsinya nanti guru penggerak di situ berbagi pemahamannya, berbagi ilmu yang sudah didapat selama mengikuti program guru program ini. Pendidikan sekarang ini, Bapak Ibu, itu kita harus berpihak pada murid. Kita mengajar mendidik siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat
zamannya. Pembelajaran kita dengan menyenangkan. Kita improve lagi, kita tingkatkan lagi metode pembelajaran kita. Berbagai macam metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Kita biasakan siswa untuk mencari sumber pembelajaran bukan dari guru saja Bapak Ibu. Tapi kan banyak nih sekarang ada sumber dari internet, dari media-media pembelajaran, sehingga siswa sudah terbiasa mencari sumber pembelajaran sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita nggak kalian nyangkut ini ya, nanti dijawab ini. Itu bukan seperti itu lagi. Tapi kita pancing siswa untuk mencari materi yang akan kita berikan. Mereka berusaha mempelajarinya. Mungkin kalau kurikulum 2013 kita identik dengan siswa berdiskusi. Setelah itu siswa presentasi. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka, siswa sudah ada pergerakan. Mereka yang mencari peralatan untuk belajarnya, misalnya disediakan alat peraga atau apa. Nah, siswa yang membuat itu sendiri. Ya, jadi siswa ada geraknya, nggak cuma duduk di kursi berdiskusi, ada buku presentasi itu. Nanti itu siswa ada pergerakannya. Dan guru tidak hanya sebagai sumber pembelajaran. Siswa bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran. Berpusat kepada murid, guru hanya sebagai fasilitator. Mungkin kalau di Pak Carito yang guru produktif sangat enak, karena Pak Carito hanya ini nanti kita cara membuat atau mengoperasikan atau merawat AC. Nah, itu kan bisa langsung praktek malah siswanya. Itu sudah kurikulum Merdeka banget Pak siswanya. Ayo coba sekarang kita mengecek AC itu benar atau tidaknya misalnya. Nah, siswanya melakukan itu sudah siswa berinteraksi. Kurang lebih seperti itu Bapak. Semoga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita sehingga siswa-siswa kita senang bersekolah di SMK Merdeka Surabaya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Windy untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu Pengantin. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Dengan adanya pemateri seperti ini, menurut saya pribadi sebagai seorang pendidik menambah wawasan untuk saya pribadi, terutama untuk pembelajaran. Yang saya mau tanyakan dulu, saya langsung saja ke pertanyaan. Memang saya ada kendala dalam pengelolaan kelas. Saya secara pribadi ingin menjadi guru yang ideal Bu dalam pengelolaan kelas. Tetapi kenyataannya selama saya mengajar, saya sering menemui ada sekelompok anak di dalam kelas itu yang gimana ya Bu, kurang diatur itu agak sulit. Saya tahu ya Bu, sekarang ini sekolah itu basisnya sekolah ramah anak. Jadi di sekolah itu guru tidak diperkenankan untuk memarahi anak. Cuman saya mau bertanya tentang solusi Bu, saran barangkali saya pengen agak tegas, agak disiplin supaya anak itu mau nurut Bu. Tadi memang Bu Atul menerangkan tidak boleh ini ya Bu. Ada hak asasi manusia yang harus diperhatikan, tidak boleh ada penekanan. Cuman kadang saya pengen ada perubahan Bu anak itu. Bagaimana solusinya biar anak itu mau nurut? Sudah saya kasih peringatan secara halus, ngomong secara baik-baik, tapi nyatanya anak ini tidak mau ada perubahan Bu. Malah dia kadang sepertinya mengancam saya. Sudah Bu, lapor sama siapalah, mohon maaf saya sebut, lapor saja sama Pak Naim kalau Bu Guru ini kayak gini. Karena saya sebagai pendidik pengennya ya Bu, murid itu layaknya seorang murid Bu, dituturi nurut, dibomongi manut. Tapi ada beberapa anak dalam satu geng itu, satu kelompok kadang itu membawa
membuat emosi Bu, darah tinggi, selalu pengen berkata yang layaknya tidak seorang pendidik. Jadi saya mohon solusi sama Bu Atun sebagai guru penggerak biar unek-unek dalam pikiran saya itu ada solusinya Bu. Jadi apa ya, saya juga pengen lulusan dari SMK Bakti Praja Surabaya itu mau menghargai, menghormati orang lain Bu. Apalagi di sini saya ini sebagai pendidik, ibaratnya saya ini gagal Bu pada satu kelompok itu karena sudah diomongin bolak-balik nanti tidak ada perubahan. Jadi ya mungkin pada sesi ini saya ingin bertanya bagaimana solusinya. Terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan. Iya, terima kasih Bu Windy. Ini kita sama-sama belajar ya Bu ya. Bagaimana cara menangani siswa pada saat KBM kalau ada siswa yang tidak nurut dengan pada saat pelajaran kita. Nah, menurut saya sekali lagi kita sama-sama belajar, mungkin ini sekedar masukan. Nanti Bapak Ibu yang lain silakan menambahkan. Kita sebagai pendidik di era sekarang ya Bu, itu kita sifatnya pada saat memberikan materi itu kita hanya sebagai fasilitator. Kita bisa buat, kita bisa style itu kelas, jangan seperti kelas seperti ini duduk meja di depan ke belakang kayak gitu. Kita bisa set itu kelas seperti letter tungke atau kita buat mereka berkelompok untuk diskusi. Jadi kita masuk saja sudah nyaman, mulai dari doa pembuka, salam pembuka ya, kita mulai menyapa mereka. Nah, lanjutnya kita tanyakan kabar mereka. Kita susah. Tapi kalau kita gurunya itu memfasilitasi kelas tersebut, kita buat kelas tersebut semenarik mungkin, senyaman mungkin, mereka bisa berkembang. Ya, dengan cara apa? Ya misalnya dari materi yang ada diskusi, coba mereka kembangkan. Nah, dari satu kelompok yang lain bisa dibuat tema yang berbeda. Misalnya Bu ini kan pecahkan nih. Oh, bisa coba. Oke. Iya. Nah, itu berarti tantangan ya. Tantangan untuk sebagai pendidik. Bagaimana? Oh, berarti ini anak mungkin. Ini anak kan tadi memang kebutuhan dasar manusia sudah disampaikan. Ada yang kasih sayang, ya. Ada yang penguasaan, ada yang kesenangan, ada yang apa lagi tadi yang sudah saya sampaikan yang memang kebutuhan para manusia itu. Mungkin di situ belum terpenuhi di kasih sayang Ibu Windy nanti belum nyampe. Coba lagi caper mungkin Bu sama Ibu. Jadi perlu pendekatannya untuk yang sekelompok ini ya diberi tantangan materi apa lah untuk menyelesaikannya dibuat secara kelompok. Jadi kalau kelompok kamu bisa bagus hasilnya, nah itu baru saya akui berarti mampu nih, misalnya ada tantangan-tantangan seperti itu Bu ya. Mungkin salah satu kebutuhannya itu pas di mapelin belum terpenuhi, misalnya kesenangan, kasih sayang, penguasaannya atau kebutuhan untuk bertahan hidupnya, kebebasan. Tapi kalau kebebasan ini sudah ya. Nah, berarti begini Ibu, mungkin sebelum dimulai pembelajaran bisa dibuat kesepakatan kelas dulu. Nah, silakan nanti Ibu ini coba diterapkan dibuat kesepakatan belajar bahasa Jawa. Nah, bahasa satu disiplin, dua tidak bermain HP misalnya atau apa ya HP mengaktifkan, nah seperti itu bisa dibuat seperti itu dulu Bu. Jadi satu kelas itu memiliki kesepakatan bersama dalam pelajaran bahasa Jawa. Silakan nanti kalau yang melanggar kesepakatan itu mau diapain ini? Yaitu kesepakatan kelas atau mau disuruh nyanyi seperti tema tadi silakan. Iya.
Monggo nanti dicoba buat kesepakatan kelas, nanti coba selanjutnya ada hasil positifnya atau tidak. Iya, barangkali Bapak Ibu mau menambahkan lagi, silakan. Gimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Baik. Ya, terima kasih dari saya. Nanti barangkali ada yang setelah pertemuan ini ada yang masih saya kok masih penasaran dengan ini, monggo nanti langsung ditanyakan ke saya setelah sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dengan adanya pemahaman berbagi materi 1.4 budaya positif di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri untuk menyimpulkan Ibu dari yang saya dapat. Budaya positif itu akan terbentuk apabila semua elemen di dalam sekolah itu sifat individu mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh dia akibatnya akan berdampak pada diri sendiri. Maka mereka akan selalu berbuat positif agar mendapatkan hasil yang positif untuk diri sendiri. Maka marilah mulai sekarang kita bangun keyakinan mereka bahwa apa yang mereka lakukan akan kembali, dampaknya akan kembali pada diri mereka sendiri. Jadi kalau memang pelajaran ngobrol ya dampaknya dia tidak akan memahami pelajaran tersebut. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.